Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Asa an takuna bi khair, alhamdulillah. Qabla dhalik, nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembahasan metode pengajaran bahasa asing 2. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yuliana, NIM 135. Yang kedua, Dwi Ulis Saadah, NIM 140. Yang ketiga, Nuril Fatoni, NIM 149. Yang keempat, Zidni Nailal Ilma, NIM 156. Pembahasan yang pertama yaitu metode komunikatif dalam pengajaran bahasa asing. Kelahiran metode komunikatif ini tetap mempertahankan karakteristiknya meskipun terdapat varian dalam penerapannya, yaitu dikenal dengan yang pertama yaitu kesenjangan informasi, yang kedua pilihan, yang ketiga umpan balik, yang keempat materi otentik. Dalam hakikat bahasa metode komunikatif ini itu melandaskan pada bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Kompetensi komunikatif yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai situasi dan kondisi. Di sini fungsi-fungsi bahasa ada banyak sekali. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Yang kedua fungsi pengaturan. Yang ketiga fungsi interaksional. Yang keempat fungsi personal. Yang kelima fungsi heuristik. Yang keenam fungsi imajinatif. Yang ketujuh fungsi perwakilan. Di sini pada hakikat pembelajaran bahasa itu mengemukakan 3 prinsip pengajaran bahasa yang melandasi metode komunikatif ini. Yang pertama yaitu prinsip komunikasi. Dalam bahasa itu harus ada komunikasi yang melibatkan siswa secara aktif agar mempermudah terjadinya proses pembelajaran bahasa. Yang kedua, prinsip tugas. Dengan siswa belajar, kita memberikan tugas dengan proses pembelajaran langsung baik bisa ditunjukkan kepada penyelesaian tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan, yaitu mengatakan bahwa makna bahasa sangat penting. Jadi bahasa yang digunakan itu harus memberikan makna kepada siswa, karena ini akan mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Desain metode komunikatif di sini ada tujuan umum dan khusus, yaitu untuk mengembangkan kompetensi belajar dalam berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kondisi yang nyata, siyat ijtima atau social contact. Di sini tujuannya yaitu mengembangkan kompetensi belajar siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu model silabus. Di sini silabus yang paling sedikit mengandung 10 unsur, yaitu tujuan, latar, peranan, peristiwa-peristiwa, komunikatif, fungsi bahasa, nosi-nosi, ide, gagasan, wacana, dan keterampilan teoretik, varietas, isi atau bobot gramatikal, dan isi atau bobot leksikal. 3. Jenis kegiatan belajar mengajar dan peranan bahan ajar. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan metode ini itu tidak dibatasi, karena para praktisi pengajaran bahasa memandang penggunaan materi pelajaran sebagai cara untuk mempengaruhi kualitas interaksi kelas dan kualitas pengguna bahasa. Jadi kegiatan belajar mengajar ini siswanya yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya sebagai fasilitator.
Yang keempat yaitu peranan pembelajar dan pengajar. Di sini peranan pembelajar yaitu siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam komunikasi, baik bertukar ide dan pikiran, tawafud fi al-makna atau negotiation in meaning. Yaitu siswa dituntut untuk memahami orang lain, prosedur dan teknik pada metode komunikatif. Yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka sesuai dengan tema dalam dialog tersebut. Kemudian, siswa membaca dialog singkat yang diberikan guru di depan kelas. Selanjutnya, dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tetap yang sesuai dengan topik-topik dialog dan pengalaman pribadi siswa. Setelah itu, guru dan murid menelaah dan mengaji salah satu ekspresi komunikatif dasar dalam dialog itu. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan produksi lisan, bergerak maju dari kegiatan terpimpin menuju kegiatan komunikasi yang lebih jelas. Yang keenam, yaitu setelah kegiatan latihan lisan, siswa disuruh untuk merangkum atau menyalin ungkapan-ungkapan tersebut. Guru memberikan tugas berupa PR, kemudian guru mengevaluasi. Guru memberikan tambahan jawaban dari evaluasi tersebut. Keunggulan dan kelemahan metode komunikatif. Keunggulan pada metode ini, siswa bebas berkomunikasi dengan sesama siswa dan guru, yaitu guru membebaskan siswa untuk berpartisipasi antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan di dalam kelas tidak terpusat pada guru, melainkan siswa yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Kenyamanan siswa di kelas juga tercipta dengan baik. Siswa juga akan termotivasi untuk belajar bahasa asing karena mereka melakukan sesuatu yang bermakna dengan kegiatan bahasa ini. Kelemahan metode ini, guru menemui kesulitan dalam memberikan penilaian yang lebih komunikatif dalam waktu yang singkat, sehingga kebanyakan yang dinilai itu adalah unsur akurari dan kosakata. Kelemahan lainnya bisa terlihat pada kesalahan tata bahasa yang lebih banyak terjadi pada saat siswa berbicara, karena guru kurang memberikan feedback terhadap kesalahan siswa, membuat kesalahan yang sulit untuk diperbaiki lagi. Nama saya Dwi Ulisada IN 140. Saya akan menerangkan materi tentang metode respon fisik total. Tujuan metode respon fisik total ini menurut Ricard dan Roger adalah untuk mengejar siswa dengan kemahiran dalam lisan untuk membaca ataupun menghafal dengan tingkat awal. Pemahaman ini adalah untuk mencapai tujuan agar bisa mengajar bahasa asing. Metode respon fisik ini mempunyai tujuan umum dalam keseluruhan respon fisik untuk mengembangkan bahasa lisan dan untuk bahasa permulaan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip metode respon fisik. Di sini Asher telah mengembangkan mengenai berbagai prinsip-prinsip metode respon fisik total. Yaitu yang pertama, para siswa disuruh diam saat pembelajaran agar para siswa yang lain paham tentang mengenai bahasa lisan dengan benar saat guru telah menjelaskan. Yang kedua yaitu untuk mencapai kesuksesan dalam pemahaman dengan bahasa lisan melalui ucapan-ucapan yang telah dibuat instruktur dalam bentuk perintah. Yang ketiga yaitu dalam mengupayakan dalam pemahaman siswa terhadap bahasa lisan dengan menyatakan bahwa dirinya sudah siap untuk berbicara di depan kelas maupun dimanapun berada.
Selanjutnya yaitu tentang prosedur dan teknik-teknik dalam metode respon fisik total. Selanjutnya yaitu contoh yang digunakan untuk pembelajaran bahasa asing dari prosedur dan teknik pembelajaran respon fisik total. Di sini ada latihan menyimak. Latihan menyimak ini adalah para siswa menyimak terhadap pembelajaran yang telah guru perintah, kemudian para anak telah merespon atau memperhatikan secara tepat dan tidak ragu-ragu lagi saat guru telah menerangkan materinya. Yang kedua yaitu produksi dan hasil. Dalam kegiatan ini adalah siswa telah memberikan perintah dari gurunya dan dari para teman sekolah untuk melakukan tindakan dan dalam pembelajaran yang menggunakan tempat di luar ruangan dengan mengelompokkan para siswa berbagai kelompok untuk memberikan pendapat kepada kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu membaca dan menulis. Selain membaca dan menulis, ini adalah latihan formal dalam membaca dan menulis, tetapi dalam menulis dan membaca kosakata di papan tulis, begitu juga para siswa meminta gurunya untuk menerangkan kembali, dan guru juga telah membagi waktunya untuk menulis di papan tulis dan menjelaskan kepada siswa dari kosakata tersebut yang telah ditulis di papan tulis. Selanjutnya yaitu tentang keunggulan dan kelemahan respon fisik total dalam pembelajaran bahasa asing. Di sini yang keunggulannya yaitu ada beberapa keunggulan dari metode respon fisik total, yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa merasa senang untuk guru dan siswa. Yang kedua, siswa terasa bebas dari perasaan tertekan dan merasa senang. Yang ketiga yaitu siswa telah mempunyai pemikiran yang jangka panjang apa yang sudah dipelajari. Selain keunggulan dan juga ada kelemahan dalam metode respon fisik total. Kelemahannya yaitu ada 3 kelemahan. Yang pertama, aturan dalam bahasa begitu kompleks sehingga kosakata tidak semua dianjurkan dengan menggunakan perintah. Yang kedua yaitu para siswa masih terasa malu saat diminta oleh gurunya untuk memeragakan suatu gerakan. Yang ketiga yaitu tentang teknik metode ini saat pengajaran bahasa asing lebih cocok dan terbatas untuk dalam pengajaran tingkat permula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Fatoni, NIM 149, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai metode guru diam. Metode guru diam dirintis oleh seorang ilmuwan yang bernama Saleb Gadekno, seorang ahli matematik, juga seorang dosen ilmu eksakta dan seorang ahli pengajaran bahasa yang menerapkan prinsip-prinsip kognitivisme dan ilmu filsafat dalam pengajarannya. Mengenai pendekatan metode guru diam, yang pertama yaitu ada hakikat bahasa. Pada metode ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan pengalamannya, karena menurut Gadekno,
Bahasa merupakan pengganti pengalaman. Dengan kata lain, pengalamanlah yang memberi makna kepada bahasa. Kemudian pengertian bahasa menurut Gatekno terbagi menjadi dua, yaitu belajar sebagai pekerjaan baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, dan belajar sebagai proses mengasimilasikan hasil-hasil aktivitas mental. Kemudian ada desain metode guru diam. Yang pertama, tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan metode ini adalah untuk melengkapi pelajar dengan keterampilan berbahasa target secara lisan. Kemudian model silabus yang digunakan dalam metode ini adalah silabus struktural, yaitu menyusun pokok bahasan yang berisi pola-pola kalimat dan kosakata. Kemudian jenis kegiatan belajar mengajar. Dalam metode ini, guru langsung menyajikan tulisan setelah atau malah pada waktu latihan lisan. Ini dimaksudkan untuk membantu daya ingat siswa. Peranan mengajar dan pembelajar. Guru mengamati kesadaran siswanya dari apa yang telah diketahui oleh siswanya, dan guru dapat memberi bantuan yang dibutuhkan saja untuk mendorong tumbuhnya kesadaran siswanya. Kemudian peranan bahan ajar. Peranan bahan ajar. Di sini ada beberapa jenis bahan ajar. Yang pertama yaitu bagan atau bunyi warna, yaitu sebuah bagan dinding diwarnai dengan aneka ragam warna yang masing-masing warnanya mewakili satu fenom bunyi bahasa. Kemudian ada bahan ajar bagan kata, di mana di atasnya ditulis kata-kata dengan kode warna yang ada dalam bagan bunyi, sehingga siswa bisa membaca dan melafalkan kata-kata tersebut dengan tepat. Kemudian bahan ajar bagan ejaan, yang juga disebut dengan Veidel, menunjukkan semua ejaan yang mungkin untuk setiap fenom dan juga menggunakan kode warna yang sama dengan yang ada pada bagan suara. Kemudian ada juga bahan ajar balok-balok warna-warni, digunakan untuk menciptakan situasi yang jelas dan terang yang memungkinkan para siswa memahami bagaimana suatu konsep yang diajarkan dinyatakan dalam bahasa target. Yang terakhir yaitu ada bahan ajar sebuah tongkat penunjuk, yang dapat digunakan guru atau siswa untuk menunjukkan suatu kata atau suatu kalimat dengan tetap memelihara karakteristik yang penting dari bahasa target. Prosedur dan teknik metode guru diam. Yang pertama, guru menyajikan satu kata baru sekali. Dengan demikian, ia memaksa para pelajar untuk menyimak dengan baik. Kemudian prosedur yang kedua yaitu setelah target pengajaran telah tercapai, yakni tercapainya bahasa target, kemudian guru menyajikan bagan peraga yang kedua, yaitu word card. Kata yang dipilih oleh guru merupakan kata kebiasaan dalam sehari-hari. Yang prosedur yang ketiga yaitu guru memancing siswa untuk berbicara dengan balok kusenair ukuran 1-10 meter untuk mendorong pelajar agar berbicara. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan metode guru diam yaitu, yang pertama ada keunggulan. Keunggulan metode guru diam yang pertama yaitu kelas menjadi lebih aktif, mendorong siswa untuk lebih berpikir dan mengingat karena pemberian contoh kalimat tidak diberikan berulang kali. Keunggulan yang ketiga yaitu pelajar didorong untuk mengingat dan menggabung materi-materi yang telah diterima dan yang baru diterima. Kemudian keunggulan yang terakhir dari metode ini adalah
meleluasakan pelajar untuk menganalogikan imajinasinya sendiri tanpa pembetulan jika kesalahan dibuat oleh pelajar, sehingga pelajar terdorong untuk lebih kreatif dengan pemikirannya. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan metode guru diam yaitu, yang pertama ada keunggulan. Keunggulan metode guru diam yang pertama yaitu kelas menjadi lebih aktif, mendorong siswa untuk lebih berpikir dan mengingat karena pemberian contoh kalimat tidak diberikan berulang kali. Keunggulan yang ketiga yaitu pelajar didorong untuk mengingat dan menggabung materi-materi yang telah diterima dan yang baru diterima. Kemudian keunggulan yang terakhir dari metode ini adalah meleluasakan pelajar untuk menganalogikan imajinasinya sendiri tanpa pembetulan jika kesalahan dibuat oleh pelajar, sehingga pelajar terdorong untuk lebih kreatif dengan pemikirannya. Sedangkan untuk kelemahan pada metode ini yaitu yang pertama, memiliki persamaan dengan metode audiolingual, yakni dengan fokus pada pengulangan. Yang kedua yaitu tidak kesiapannya menggunakan metode ini mengakibatkan permasalahan yang terlalu banyak, berakibat tidak berjalannya metode ini, mengakibatkan tujuan dari metode ini tidak jalan, yaitu siswa lebih aktif daripada guru, akibatnya menjadi teacher centered. Kelemahan yang ketiga yaitu metode ini terkesan diperuntukkan bagi pelajar pemula, dan kelemahan yang terakhir yaitu tidak adanya tujuan berkomunikasi yang konkret. Demikian dari saya. Saya Zidni Nailal Ilma NIM 156 akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang metode belajar bahasa berkelompok dalam pengajaran bahasa asing. Yang pertama yaitu hakikat bahasa. Bahasa selain menjadi alat interaksi antar individu dalam masyarakat, bahasa juga merupakan proses sosial untuk memperdalam hubungan antara siswa dan dengan konselornya atau gurunya. Yang kedua yaitu hakikat pembelajaran bahasa. Nah, di dalam psikologi siswa terdapat 6 konsep pembelajaran yang tumbuh. Yang pertama yaitu attention aggression, yang berarti perhatian dan agresi. Dengan begitu, dari kecil siswa sudah dituntut untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, dan aggression bertujuan pada proses pembelajaran agar siswa menjadi aktif. Yang kedua yaitu reflection attention, yang berarti pencerminan diri dan penyimpanan ingatan. Pada reflection, siswa melakukan introspeksi diri agar siswa tersebut mengetahui sampai di mana mereka menguasai materi dan menentukan masalah yang mereka hadapi dalam belajar. Yang ketiga yaitu discrimination, yang berarti pembedaan. Pada tahap ini, yang dibutuhkan adalah komunikasi mengenai isi yang dibahas. Tahap ini siswa perlu untuk dapat membedakan satu elemen dengan tingkat kebahasaan yang dikuasai agar menjadi lebih halus. Selanjutnya yaitu desain metode belajar bahasa berkelompok. Tujuan umum dan khusus dalam metode belajar bahasa berkelompok yaitu agar siswa mempunyai kemampuan dalam menguasai bahasa target yang mendekati penguasaan penutur asli. Siswa juga dapat mengembangkan sikap gotong royong atau kerjasama dan memupuk semangat yang tinggi sebagai siswa. Yang kedua yaitu model silabus. Nah, berdasar model silabus yang dikembangkan pada metode belajar bahasa berkelompok yaitu berdasarkan topik siswa-siswa yang mengusulkan hal-hal yang ingin mereka bicarakan atau pesan yang ingin mereka sampaikan kepada siswa lain. Selanjutnya yaitu jenis kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada tahap embryo atau embryonic stage.
Pada tahap ini, siswa mengalami perasaan tidak nyaman yang menjadikan tidak nyaman dengan lingkungannya, yang menjadikan penghalang siswa untuk memakai bahasa asing di hadapan guru dan orang yang tidak dikenal. Nah, maka tugas guru yaitu sebagai konselor untuk meminimalisir perasaan tersebut dan memberikan pengarahan yang baik dengan menjelaskan kegiatan yang diharapkan dan memberi waktu siswa untuk merefleksikan dirinya. Yang kedua yaitu tahap penonjolan diri atau self-assessment stage. Nah, pada tahap ini, semakin lama siswa belajar, maka akan meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, siswa mendapatkan dukungan moral dari teman-temannya untuk bersama-sama memakai bahasa asing, dan dari situlah siswa tersebut menemukan identitas sebagai penutur bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu tahap kelahiran atau birth stage. Nah, pada tahap ini kelahiran dan kemandirian siswa meningkat sehingga siswa dapat berbicara dengan bahasa asing tersebut tanpa terjemahan dan tidak lagi bergantung pada gurunya kecuali siswa tersebut benar-benar memerlukan bantuan. Yang keempat yaitu tahap pembalikan atau reversal stage. Nah, pada tahap ini siswa sudah cukup kuat untuk menerima umpan balik atau koreksi baik dari guru maupun dari siswa lain, sehingga siswa tersebut memiliki mental untuk menerima kritik dari orang lain yang bertujuan untuk membangun serta memperbaiki kemampuan dirinya dalam berbahasa asing. Yang kelima yaitu tahap kemerdekaan atau independence stage. Nah, pada tahap ini siswa mulai dapat mengembangkan sendiri gaya bahasa dan dapat menyesuaikan dengan kondisi situasi tertentu. Pada tahap ini siswa telah menguasai semua materi, sehingga siswa dapat memperluas bahasanya dengan mempelajari aspek-aspek sosial dan budaya dari penutur aslinya. Berikutnya yaitu peranan pembelajar dan pengajar. Nah, peran pembelajar atau siswa yang pertama yaitu siswa menyamakan diri dengan temannya dalam hal pembelajaran. Jadi siswa tidak ingin ketinggalan dengan temannya. Yang kedua yaitu tugas utama seorang guru yaitu meminimalisir perasaan negatif yang dapat menghalangi siswa untuk belajar bahasa asing dengan memfasilitasi ataupun membantu siswa dari satu tahap ke tahap berikutnya. Guru juga dapat mengembangkan dengan percakapan-percakapan siswa untuk dikaji dan dianalisis. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur dan teknik metode belajar bahasa kelompok. Nah, langkah-langkah dalam metode belajar bahasa kelompok yang pertama yaitu dengan menggunakan alat perekam atau recorder untuk merekam percakapan antar siswa. Jumlah siswa dibatasi antara 5 sampai 10 orang agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Siswa dibebaskan untuk memilih topik apa saja yang akan dibahas pada kelompoknya. Setelah itu, siswa diminta untuk merekam suaranya. Setiap siswa mendapatkan giliran untuk menyatakan sesuatu. Nah, yang kedua, setelah rekaman berjalan kurang lebih 20 menit, guru bisa memberhentikan rekaman tersebut dan rekaman tersebut diulang kembali agar para siswa mendengarkannya. Setelah itu, guru memberikan waktu kepada para siswa untuk memberikan perbaikan pada kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada percakapan mereka tersebut. Selanjutnya, para siswa diminta untuk mendengarkan kembali rekaman percakapan tersebut sekali lagi dan menulis transkripsi rekaman secara berkelompok.
Kemudian guru membaca transkripsi rekaman itu, guru menentukan struktur-struktur tata bahasa yang harus dipelajari ulang. Oleh karena itu, pada percakapan banyak terjadi tanya jawab, pelajaran-pelajaran yang menekankan butir-butir tata bahasa yang diperlukan dalam tanya jawab. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu guru dapat memberikan instruksi untuk mengubah bentuk kalimat menjadi bentuk kalimat yang lain. Seumpamanya pada kalimat pernyataan atau hadiah menjadi kalimat pertanyaan atau istifhamiyah, dan kalimat aktif atau maklum menjadi kalimat pasif atau majhul. Kemudian pembahasan tentang kelebihan metode belajar bahasa kelompok. Kelebihannya yang pertama yaitu pembelajaran berorientasi pada siswa. Yang kedua, belajar bahasa asing dengan kelompok menjadikan suasana yang nyaman dan mengurangi rasa rendah diri serta menumbuhkan semangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu siswa-siswa dari awal pembelajaran berkomunikasi dengan menggunakan kemampuan kognitif untuk menerapkan kaidah-kaidah bahasa sebelum siswa tersebut merumuskan kalimat-kalimat individual mereka. Sedangkan kelemahan dari metode belajar bahasa berkelompok yang pertama yaitu jika guru sebagai penerjemah dan narasumber untuk menerjemahkan setiap kalimat yang dibutuhkan siswa, maka cara pembelajaran cenderung berubah menjadi pembelajaran terjemahan. Yang kedua, silabus pada metode belajar bahasa berkelompok ini sulit untuk dibukukan atau bahkan tidak bisa untuk dibukukan karena setiap kelas mempunyai materi yang berbeda. Pembelajaran pada metode belajar bahasa kelompok ini berdasarkan proses, bukan berdasarkan materi. Yang ketiga yaitu materi tetap untuk semua kelas hanya berupa keterangan atau instruksi tentang struktur bahasa target. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat rekaman suara dapat menjadi hambatan bagi siswa yang tidak biasa dalam pembelajaran dengan metode ini, sehingga mereka harus memutar ulang rekaman berkali-kali dan menjadikan menghabiskan banyak waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 tentang metode pengajaran bahasa asing 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.